Untuk Izin sholat ya, Bu. selanjutnya kepada Ibu Eti Wijayanti untuk melakukan peer teaching kepada Bu Eti Wijayanti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kesehatan memang hal utama yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau diri kita saja tidak sehat, kita akan sulit melakukan aktivitas sehari-hari, terutama belajar. Sehingga kita tetap perlu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu lihat ruang kelas kita sudah rapi, sudah bersih. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada petugas piket hari ini yang sudah melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Sehingga pembelajaran hari ini kita bisa laksanakan dengan maksimal dan dalam keadaan nyaman. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta bantuannya kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa teman-temannya secara bersama-sama. Ibu minta Nak Rela silahkan dipimpin doanya. Baik Ibu, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Nak Rela yang sudah membantu memimpin doa untuk teman-temannya. Jadi tujuan kita berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran hari ini supaya pembelajaran hari ini bisa kita serap dengan baik, kemudian kita bisa ambil manfaatnya dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna. Nanti bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, bahkan bisa untuk masa depan kita. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang energi, tentang macam-macam energi. Bahkan pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar pengukuran. Nah, sekarang kita masih belajar tentang energi, tapi sudah kita lingkupkan lagi. Kalau kemarin macam-macam energi itu sangat banyak, salah satunya adalah energi listrik. Nah, energi listrik kenapa kok perlu dipelajari? Ternyata nih, zaman sekarang yang namanya kita hidup nih, kesehariannya butuh yang namanya energi listrik. Betul atau enggak? Betul ya. Jadi, eh, jadi kalau misalnya sekarang nih, kalau nggak ada listrik pada bingung nih. Bahkan teman-teman sekalian di sini pada punya HP semua ya. Nah, HP itu akan berfungsi kalau kita cas atau kita ada baterainya. Kemudian dapat baterainya dari mana? Ya sumbernya dari energi listrik. Jadi memang kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya listrik. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan hari ini. Tunggu sebentar. Oke. Sudah kelihatan PowerPoint Ibu? Belum Bu. Belum? Dah. Oke, sudah. Baik, ini PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Jadi materi hari ini masih berkaitan tentang energi dan perubahannya, tapi ke submateri perubahan bentuk dari energi listrik. Nah, pada pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang alat ukur listrik. Ada yang tahu ini gambar apa, Nak? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya Bu, Gambar apa ini? multimeter Bu. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan buat siapa tadi yang jawab, Nak Nur ya? Oke, Ya, tepuk tangan buat Nak Nur. Oke, pintar sekali ya. Ini multimeter. Jadi multimeter ini kemarin sudah kita pelajari di materi alat-alat ukur listrik. Jadi masih ingat kan cara penggunaannya? Masih ya, masih ingat. Jadi pada pembelajaran hari ini kita pun masih menggunakan multimeter yang nantinya akan kita gunakan dalam percobaan yang akan kita lakukan hari ini.
Tapi sebelumnya silahkan lihat video yang Ibu tampilkan hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu video tadi yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira nih, dari video yang sudah Ibu tampilkan, apa sih informasi apa yang kalian peroleh setelah nonton videonya? Coba ada yang mau jawab? Coba Nak Ria, kira-kira dari video yang sudah ditonton tadi nih, informasi apa yang Nak Ria dapatkan? Macam-macam perubahan energi, Bu. Oke, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk Nak Ria. Oke ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Nak Ria tadi. Video ini menampilkan bentuk-bentuk perubahan energi. Tadi kalau memperhatikan videonya nih, ada beberapa jenis perubahan bentuk energi. Coba Nak Nur, apa salah satunya? Perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi gerak pada kipas. Oke, pintar sekali ya. Betul, tepuk tangan juga buat ini Nak Nurnya. Oke ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Nak Nur, Nak Ria, bahwasannya perubahan energi dari video yang sudah Ibu tampilkan, salah satu contohnya yang Nak Nur sebutkan. Jadi ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas. Ada juga energi listrik berubah menjadi energi cahaya, seperti lampu. Oke, sudah paham? Jadi Ibu sekarang ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta nanti
Harapannya anak-anak sekalian paham apa itu energi listrik. Kemudian mampu juga menghitung besarnya energi listrik, kemudian menganalisis nih bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menganalisis juga perubahan bentuk yang dimanfaatkan, sumbernya dari mana, yang ramah lingkungan, yang seperti apa. Kemudian kita nanti juga akan membentuk kelompok dan melakukan eksperimen. Melakukan percobaan sederhana tentang energi listrik dan perubahan energi listrik. Terakhir, nanti harapannya anak-anakku sekalian mampu menyajikan ide atau gagasan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan energi dan perubahan bentuk energi listrik. Mungkin pada hari ini kita akan fokuskan ke perubahan bentuk energi listrik. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu penilaian apa yang akan Ibu nilai di pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian. Jadi ketika nanti kalian berkelompok, ketika kalian berdiskusi, ketika kalian melakukan percobaan, sikapnya seperti apa, itu akan Ibu nilai. Pengetahuannya pun akan Ibu nilai. Jadi pengetahuan kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini akan Ibu nilai dengan melaksanakan penilaian harian. Selain sikap dan pengetahuan, Ibu juga akan menilai keterampilan. Jadi nanti ketika melakukan percobaan, menganalisis keterampilan kalian seperti apa, sumbangsih idenya seperti apa, juga Ibu akan nilai. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, coba lihat ruang kelas kita. Sekarang ini cuaca panas ya, cuaca di Indonesia sangat panas nih. Ruang kelas kita gimana keadaannya di siang hari ini? Kayaknya Ibu melihat pada kipas-kipasan semua nih. Iya, Bu, Keadaannya panas gimana? banget, Bu. Oke, panas banget. Apalagi Kenapa habis kok kelas? olahraga, Bu. Tambah Oh, habis panas ini. olahraga. Oke, habis olahraga panas ya. Nah nih, sekarang kita bisa lihat kondisi kelas kita ini panas. Ada kipas nggak ya di kelas kita ini ya? Ada dua, Bu, tapi yang satu mati, Bu. Oh, ada dua yang satu mati. Oke, berarti masalahnya di kelas kita ini panas. Kira-kira nih kalau dihubungkan dengan materi perubahan bentuk nih, solusinya kita kaitkan dengan materi kita hari ini masalah perubahan bentuk energi nih. Ada nggak solusi untuk bisa memecahkan masalah yang ada di kelas kita? Kondisi kelas kita panas. Ada solusi nggak? Gimana Ganti pakai caranya? AC, Bu. Oke, kita ganti pakai AC, betul sekali. Jadi nanti kita coba usulkan ya, kita ganti pakai AC biar suasana kelasnya ini menjadi dingin. Tapi nak, mohon maaf nih, ternyata kalau kita pakai AC biayanya cukup tinggi, nggak murah, biayanya agak mahal. Jadi kita mungkin agak kesulitan untuk bisa memasang AC di kelas kita. Coba selain AC, kita bisa buat apa nih? Bikin kipas, Bu. Oke, kita mau bikin kipas. Bisa nggak, Nak Nur? Kira-kira bikin kipas? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, oke. Bu. Kita uji nih, bisa atau enggak nih. Berarti solusinya nih, kalau kelas kita panas, kita bikin kipas. Oke, jadi rumusan masalah kita hari ini adalah bagaimana mengatasi ruang kelas kita yang panas. Tadi disampaikan oleh Naknur, bahwasannya selain AC, kalau AC tadi karena biayanya mahal, mungkin ya, jadi kita belum bisa mengupayakan gimana kalau kita buat kipas angin seperti itu. Tapi kita nanti buat kipas angin sederhana yang sifatnya mini atau prototype. Kemarin kan Ibu sudah minta kalian untuk membawa peralatan praktek untuk hari ini seperti bahan-bahan bekas yang bisa dicari di lingkungan. Jadi hari ini kita mau bereksperimen nih, coba membuat kipas dengan memahami perubahan bentuk energi apa yang terjadi pada kipas. Oke, selanjutnya sebelum kita mengatasi masalah ruang kelas dan menyajikan ide cara buat kipasnya kayak mana, silakan kalian duduk pada kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan kemarin. Jadi silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing, tentukan lagi ketua kelompoknya siapa, kemudian saling berdiskusi siapa ketua kelompoknya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kelompok satu siap ya? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke. Kelompok satu ketuanya siapa ya? Rogandi, Bu. Oh iya, Nak Rogandi kelompok satu ketuanya. Kelompok dua, Saya, Bu.
Oke, Nak Idang untuk kelompok 2 ketuanya. Terima kasih untuk yang sudah bersedia menjadi ketua kelompok. Ini salah satu bentuk upaya kepemimpinan. Jadi saat ini gimana kita bisa bentuk kepemimpinan diri kita dengan eh, hal-hal kecil seperti ini, berani tampil, berani menjadi ketua kelompok seperti itu. Ini kan kita siapa tahu nih kita benar-benar jadi ketua, jadi bos gitu ya. Amin. 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 Selanjutnya silahkan LKPD ini Ibu bagikan, silahkan dipelajari. Oke, sudah dapat ya masing-masing kelompok LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke silahkan dibaca, silahkan dibaca. Kalau ada yang nggak paham nih mengenai isi dari LKPD dan apa yang harus dilakukan di LKPD-nya, silahkan bertanya, jangan malu-malu bertanya. Karena ini semuanya dinilai. Oke. Selain itu, Ibu minta masing-masing ketua kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengambil alat-alat yang sudah Ibu siapkan seperti multimeter dan dinamo. Silahkan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil. Oke, Ya, Bu. sudah? Sudah. Oke, Sudah, Bu. sekarang kita akan melakukan pengamatan untuk perubahan energi dari kipas, kemudian kalian merangkai suatu produk atau suatu alat yang bisa menghasilkan perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak seperti itu. Oke, silahkan kalian diskusi kelompok gimana bentuknya dari bahan-bahan yang kalian bawa, kemudian dari bahan yang telah Ibu siapkan, kemudian tabel-tabel yang ada di LKPD silahkan diisi, isiannya juga diisi. Oke, Ibu beri waktu 30 menit selesai ya. Oke, silakan. Siap, Bu. Kalau ada yang bingung, ngomong, tanya. Bu, ini kayak mana gunain multimeternya? Saya lupa, boleh tanya, jangan malu-malu. Silahkan bertanya yang nggak paham. Oke, sudah selesai ya? Ini sepertinya kipasnya kelompok 1 sudah jadi nih. Oke, kelompok 2 juga sudah jadi, tinggal merapikan. Kelompok 3, mana kipasnya? Muter nggak itu nak kipasnya, nak Nur? Kelompok 3. Muter, Bu. Oh, muter. Oke. Sekarang berarti kita coba, tadi sudah melakukan percobaan, ternyata perubahan bentuk energinya terjadi. Sekarang coba Ibu minta untuk presentasi. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi. Siapa duluan yang mau maju nih? Kelompok Siapa 1, Bu. berani? Kelompok 1. Oke, siap. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan, memperkenalkan Bu. produk kipasnya. Kipasnya Ya, seperti Bu. apa, jumlah baterainya berapa, kendalanya seperti apa. Siap. Saya, Bu, yang ke depan ya, Bu. Oke, silakan, Nak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam saya dari kelompok warahmatullahi 1 ingin menampilkan produk buatan kami. Ini adalah kipas angin masa depan. Paling kece, setar badai pokoknya kipasnya. Nah, seperti ini kendala yang kami hadapi itu seperti ini, teman-teman. Ya, itulah hasil dari kipas angin buatan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke ya, semangatnya luar biasa sekali untuk kelompok 1. Berani menampilkan dan sudah mencoba membuat produk kipasnya. Jalan ya tadi ya, kipasnya bergerak ternyata walaupun bentuknya masih mini. Oke, Ya, Bu. ternyata dari hasil presentasi dari kelompok 1, juga hasil presentasi dari kelompok 2, serta presentasi dari kelompok 3, dapat kita simpulkan nih, Nak, ternyata perubahan bentuk energi itu memang terjadi pada kehidupan kita dan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata nih, kita mengenal yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan ternyata konversi energi yang berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, inilah yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita lihat ya, contohnya ada banyak nih.
perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ada berbagai bentuk energi tadi seperti listrik, thermal, nuklir, mekanik, elektromagnetik, suara dan kimia. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi energi listrik yang berubah menjadi energi panas, ini pun kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setrika, kompor gas, rice cooker, solder. Kemudian ada energi listrik menjadi energi gerak yang kita buat tadi adalah kipas, kemudian ada blender, kemudian ada motor, dan ada perubahan energi kimia menjadi energi panas, ada juga perubahan energi gerak menjadi energi bumi. Nah, jadi tadi contoh-contoh perubahan bentuk energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sungguh luar biasa kelas Ibu hari ini, pada semangat, luar biasa juga kreativitasnya sangat bagus semua, walaupun bentuk kipasnya unik-unik, tapi ternyata berfungsi seperti itu dan terjadi perubahan bentuk energi. Baik, sebelum kita melakukan penutupan pada sesi pembelajaran hari ini, silahkan diisi refleksi yang sudah Ibu bagikan. Oke, silahkan diisi. Di situ ada 5. Silahkan diisi sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing, karena ini nanti bisa membuat acuan Ibu ke depannya, pembelajaran kita akan seperti apa. Seperti itu. Ini ada 5 soal yang harus kalian isi. Silahkan diisi. Siap, Bu. Sudah selesai, Nak? Sudah, Sudah Bu. selesai ngisinya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, terakhir kita akan melakukan penilaian harian. Soal untuk penilaian harian pada hari ini akan Ibu bagikan pada Google Classroom. Jadi nanti silahkan kalian dilihat, kalian kerjakan di rumah, besok boleh dikumpulkan. Dan sebagai informasi bahwasannya pada pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang energi lagi. Ini masih terkait dengan energi, tapi materinya sudah ke subbab energi terbarukan. Oke, sebelum Ibu tutup, tadi karena kita awali kegiatan ini dengan berdoa, jadi alangkah baiknya kita tutup dengan doa kembali ya, supaya pembelajaran hari ini benar-benar bermakna, dan karena kalian sudah menjadi ilmuwan nih, sudah bisa membuat suatu kipas angin mini, harapannya ke depan nanti kalian benar-benar bisa menjadi membuat kipas angin beneran, kipas angin yang mungkin cocok untuk masa depan, kata Nak Nur tadi. Oke ya, nah, Ibu minta bantuannya kepada ketua kelas. Nak Rela, silakan pimpin doa kembali. Baik, Ibu. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Rela yang sudah membantu kawan-kawannya dalam memimpin doa, dan doa kita sudah, pembelajaran kita hari ini sudah ditutup dengan doa supaya harapannya benar-benar terserap ya ilmu kita dan bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih, semangat, tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Oke, kepada Bu Eti kita kasih applause dulu. Oke, untuk Bu Eti tadi sudah melaksanakan apersepsi ya, sudah memberikan apersepsi di awal dari mulai tanya kabar, kemudian permasalahan yang aktual yang sesuai dengan topik pembelajaran yaitu tentang energi, kemudian menstimulasi siswa untuk mengenali masalah atau akar permasalahannya tadi. Kemudian tadi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas yang akan dicapai pada saat ini. Kemudian juga sudah membentuk kelompok kerja, membimbing siswanya juga sudah, mengarahkan kelompok untuk berdiskusi juga sudah, melakukan evaluasi, refleksi juga sudah, penilaian juga dilaksanakan. Hanya satu kurangnya, yang menurut saya ya, itu pada saat refleksi minta aja salah satu siswa atau beberapa siswa untuk menyampaikan minimal, tadi nggak usah semua, kan itu 5 pertanyaan tadi ya, 5 pertanyaan itu kan nggak perlu panjang-panjang juga, satu bisa menyampaikan boleh lah perwakilannya salah satunya, atau mereka suruh gambar kan,
gambarnya apa, senyum, smile, atau merengut, atau apa gitu. Nanti dari situ mereka suruh menyampaikan, kenapa kamu pasang muka merengut gitu. Nggak semangat hari ini, kenapa smile gitu aja kan. Satu atau dua aja sudah cukup. Itu aja tambahannya, untuk yang lain insya Allah sudah sesuai. Terima kasih Ibu Siti atas masukan dan sarannya. Sama-sama.